sama Ya, seperti yang sebelumnya. Silakan Bu Eva, waktu terdapat dipersilakan. oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada teman-teman Universitas Malang, terutama dari Laboratorium Departemen Sosiologi, ya, Mas Alam ya. Eh, Pada pagi hari ini, pagi menuju siang, saya alhamdulillah dapat istilahnya apa cawelan gitu ya dari Mas Arif, Mas Widianto Arif itu untuk ikut serta atau untuk ikut andil seperti itu dalam dalam rangka apa namanya short course penguatan hak asasi manusia, demokrasi dan inklusi sosial yang diadakan oleh Laboratorium Departemen Sosiologi. Dan selamat karena sudah menyelenggarakan acara yang bagus seperti ini. Semoga dari kami, program studi kami di IAIN Kudus bisa mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan apa namanya embrace juga, yang akan menambah juga value-value kita sehingga mahasiswa itu siap untuk apa namanya ketika menghadapi berbagai macam yang ada di luar kampus gitu. Oke. Di sini saya akan berbicara tentang Islam dan kesetaraan gender dalam artian seperti yang kita tahu bahwa saya di sini fokusnya kepada cara di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi Islam negeri ya PTKIN yang di mana saya ada di situ, bahwa apa namanya ada fenomena fenomena yang menarik karena bagaimanapun juga ketika tadi apa namanya Mas Meridian Alam mengumpulkan tentang 30 apa hak asasi betul ya Mas Alan ya itu mungkin tadi Mas Meridian belum menyebutkan atau memang ada di situ tentang agama salah satunya terhadap agama. Nah ini bagaimana ketika kami yang perempuan apalagi di Islam yang memang istilahnya eh, entah ada keharusan dalam tanda kutip atau memang ada kemauan untuk apa namanya berjilbab dan apakah itu masuk dalam hak asasi manusia atau bagaimana dan sebagainya seperti itu. Tetapi saya di sini akan menyoroti apa namanya tentang cadar karena bagaimanapun juga apa namanya perempuan di Islam sendiri itu banyak sekali di apa namanya disorot dalam berbagai macam hal. Entah disorotnya karena entah ini karena konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat kita atau memang bagaimana tidak tahu karena apa namanya seakan-akan perempuan itu kalau kita melihat pada sejarah-sejarahnya memang perempuan dulu kan kayak misalkan ketika apa namanya belum belum istilahnya belum ada masa hijrah ya itu kan perempuan ketika dapat head pun maaf dapat head pun dia harus dikucilkan dulu seakan-akan bahwa perempuan itu istilahnya aib atau ada sesuatu yang kotor, ada sesuatu yang harus dihindari terhadap perempuan tersebut. Nah, tapi setelah ini bagaimana ketika istilahnya Islam itu sudah seperti ini, Islam Islam udah Nabi Muhammad sudah menghijrahkan kita semuanya, bagaimana Islam yang sekarang? Nah, ini apa namanya stereotip-stereotip seperti ini membuat kita perempuan itu seakan-akan sulit untuk bergerak bergeraknya lebih apa namanya untuk privat apalagi di ruang privat udah jelas ya maksudnya seakan-akan perempuan itu hanya di wilayah privat saja tetapi bagaimana ketika perempuan sudah di wilayah publik ketika di wilayah publik otomatis akan bertemu dengan masyarakat dan ketika akan bertemu masyarakat itu akan face to face dengan istilahnya entah itu adab aturan dan lain sebagainya yang akhirnya akan membuat perempuan itu sulit untuk melangkah lebih lanjut meskipun apa namanya sekarang alhamdulillah banyak sekali organisasi-organisasi terutama yang apa namanya mengadvokasi perempuan-perempuan itu sudah ada ya dan hampir di setiap lembaga itu ada istilahnya sudah mulai ada dan harus memang sudah ada dan sudah apa mengalami kemajuan yang sangat pesat terhadap apa namanya untuk istilahnya hak-hak yang perlu dipunyai oleh seorang perempuan. Nah, sekarang saya mau melihat tentang cadar. Cadar fenomenanya ini tentang pelarangan cadar, bahwa pelarangan cadar itu sudah ada dan terjadi di beberapa kasus di perguruan tinggi. Yang saya catatkan itu ada di UIN Sunan Kalijaga, di IAIN apa namanya Bukit Tinggi, di UIN Kendari dan di UIN Araniri.
Dan ini yang tadi saya katakan, ini saya melihatnya pada apa namanya PTKIN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, ketika ketika ada apa namanya mbak mahasiswi ini menggunakan cadar, itu bagaimana apa namanya istilahnya kampus-kampus tersebut, apakah dia mengakomodasi atau malah dia melarang terhadap apa namanya penggunaan cadar tersebut. Nah, pada tahun 2018 ini bahkan ketika ada pengguna, dan itu udah jadi apa namanya udah jadi headline nasional ya, ketika ada pihak ada beberapa mahasiswa yang menggunakan cadar dan pihak rektorat itu melakukan pendataan itu karena faktornya menurut menurut pembacaan saya dan menurut beberapa yang saya tanya kepada alma mater saya tersebut, bahwa mahasiswa tersebut itu untuk sementara membawa istilahnya atribut-atribut yang tidak istilahnya tidak diakui oleh apa namanya organisasi, istilahnya organisasi yang terlarang seperti organisasi HTI dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan bahwa mereka itu sudah istilahnya melawan dari aturan UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Itu terjadi pada tahun 2018 dan apa namanya ini juga berimbas terhadap penonaktifan dari mahasiswa itu tersebut. Memang setiap kita saya kira di UM pun ada yang namanya kode etik untuk mahasiswa gitu ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang memang perlu apa namanya dipunyai oleh mahasiswa. Mahasiswa nggak boleh bla seperti itu. Saya yakin ada di IAIN Kudus pun ada istilahnya kode etik, bukan hanya untuk kita aja yang selaku pengajar, yang selaku dosen, tapi mahasiswa pun punya kode etik. Ketika ada bla yang istilahnya melanggar itu dikasih peringatan dan lain sebagainya, seperti itu hampir sama. Dan apa namanya di UIN Jogja seperti itu pun di UIN Kediri, di UIN Kendari ini apa namanya ada salah satu dosen yang memakai cadar, dan itu juga menjadi perdebatan karena ternyata memunculkan keberatan dari organisasi masyarakat Islam sendiri di sekitar apa namanya di Bukit Tinggi tersebut. Jadi ketika melihat fenomena ini, yang UIN Jogja itu mahasiswanya yang UIN di IAIN Bukit Tinggi, sekarang UIN Bukit Tinggi itu juga dilakukan oleh mahasiswa oleh dosennya, itu terus bagaimana? Apakah itu memang istilahnya ketika kampus mengambil langkah-langkah yang sangat ekstrim pun itu apakah melanggar dan lain sebagainya. Nah, seakan-akan paranoid ketika ada orang yang memakai cadar itu apa ya, akan identik dengan hal-hal yang bersifat ekstrim, karena kan ini juga dibarengi dengan istilahnya hal-hal yang dilakukan oleh kaum radikal dan lain sebagainya, dan itu pasti reverse-nya terhadap pensimbolan terhadap cara berpakaian, baik itu apa pakai celana pendek, cingkrang istilahnya ya kalau untuk yang laki-laki, dan perempuannya itu memakai cadar. Nah, ketika ada diskriminasi tersebut, ini saya akan melihatnya mungkin slide selanjutnya, Mas Alan, akan melanjutnya pada uh, bagaimana sih perspektif HAM ketika melihat ada pelarangan tersebut. Nah, ini untuk melihat bahwa oh ada misalkan kampus yang melarang itu ada hal-hal yang apa namanya yang sudah melampaui, yang sudah di luar batas, maka justru kampus itu yang terkena apa sanksi dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kita akan melihat. Dan yang kedua, bagaimana perspektif bercadar dalam apa namanya dari perspektif gendernya tersebut. Nah, saya mau melihat bahwa memang di Islam itu di ayat di Al-Qur'an surat Al-Ahzab 59 ayat 59 itu kan apa namanya disuruh untuk menutup aurat. Meskipun kalau pada tahun 2007 di apa namanya di tempat di alma mater kami di UGM itu di tahun 2007 melakukan penelitian, yang mana penelitian itu melihat cara berkerudung mahasiswi.
ternyata ada 4 tipe mahasiswa tersebut. Yang pertama adalah maaf, pas saat itu mungkin lagi 2007 itu lagi gencar-gencarnya yang namanya jilbab gaul, atau bahasa lain yang sekarang itu adalah jilbab seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jilbab konvensional, ya jilbab biasa lah yang seperti dipakai mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, yang apa namanya, yang umum seperti itu. Terus yang ketiga adalah jilbaber, dalam artian jilbab yang besar, apa namanya, kalau dari bahasanya mereka apa, baju-baju syar'i. Dan yang keempat adalah jilbaber plus nikob atau cadar tersebut. Itu di tahun 2007 itu apa namanya, meneliti tentang empat jilbab itu. Tapi dari kesemuanya itu mereka melakukan untuk istilahnya mengaplikasikan atau melakukan sesuai apa yang ada dalam Quran Al-Ahzab 59 tersebut, yaitu untuk menutup aurat. Dan masing-masing punya perspektif terhadap seperti itu. Pun sama dengan yang bercadar ya, perspektifnya seperti itu. Karena ketika ditanya lagi, apa namanya, mencoba ditanya lagi, bagaimana terhadap teman-teman yang menggunakan jilbab yang kategori pertama, yang tadi disebutkan jilbab gaul atau jilbab seperti itu ya. Dia mengatakan bahwa oh, bagi saya itu adalah nyuwun sewu, bagi apa namanya, baju dalam saya. Jadi itu yang sudah dipakai oleh mahasiswa, ya karena itu penelitian mahasiswa yang jilbab gaul itu bagi mereka yang bercadar atau syar'i itu mengatakan bahwa itu adalah jilbab yang sebagai daleman, sebagai jeruan istilahnya seperti itu kalau bahasa Wong Jawa, sebagai jeruan seperti itu. Nah, apa namanya, dari keempat itu tadi sudah melaksanakan. Terus ketika seperti itu ada pengekangan atau ada penolakan atau istilahnya ada pelarangan terhadap mahasiswa atau dosen yang apa namanya, memakai cara tersebut, itu apakah memang melanggar HAM? Coba kita lihat lagi ya, kalau dari perspektifnya yang kemarin kita dapatkan sama Mas Arif itu, dari kebebasan beragama dan berkeyakinan itu ada yang namanya wilayah internum dan wilayah eksternum. Apa itu wilayah internum dan wilayah eksternum? Bahwa wilayah internum itu ada 2 bentuk kebebasan hak asasi manusia, yaitu kebebasan untuk menjadi atau freedom to be, yaitu kebebasan yang bersifat personal atau azizi. Dan mungkin di sini agama itu sebagai hak azazi ya. Tadi awal-awal kalau saya nggak salah, Mas Meridian menyebutkan ada hak-hak yang memang sangat fundamental bagi apa namanya, bagi seorang manusia. Dan kita sebagai umat Muslim, hak beragama itu adalah hak yang paling fundamental, hak yang paling azazi seperti itu. Dan itu kebebasan yang sifatnya internal dan personal seperti itu yang disebut dengan kebebasan apa namanya, internal. Terus yang kedua adalah eksternum, hak asasi yang bersifat eksternum, yaitu kebebasan untuk bertindak. Nah, ketika bertindak seperti ini maka akan ketemu otomatis ketemu dengan dunia luar, atau dalam di sini akan ketemu dengan konstruk-konstruk sosial yang ada dalam masyarakat, masyarakat sosial budaya masyarakat kita. Itu akhirnya akan bertemu seperti itu. Nah, ketika kita melihat seperti ini, apakah jilbab atau apakah cadar, apakah menggunakan kerudung itu masuk ke wilayah internum atau ke wilayah eksternum? Ini kan jadi apa namanya? Ada yang mengatakan dalam satu sisi, ada yang mengatakan internum, ada yang mengatakan eksternum. Ini debatable. Tapi dari kedua itu bisa masuk. Meskipun kalau apa namanya, kita akan bertanya lagi, ini tuh wilayahnya wilayah internum karena itu sudah masuk ke privat, wilayah. Iya, tapi ketika udah masuk, udah keluar, nanti akan apa, ketemu dengan masyarakat. Kayak misalkan saya yakin ketika saya tadi menyebutkan jilbab atau jilbab gaul, tadi saya lihat Mas Alan ketawa lah, tersenyum gitu ya. Jadi seakan-akan kita akan melihat bagaimana pandangan entah itu perempuan atau laki-laki terhadap yang memakai kategori yang tadi saya sebutkan yang pertama itu akan dilihat. Nah, tetapi dari kesemuanya itu apa namanya, kita mau mencoba lagi pada prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga ketika kita melihat cadar itu
apalagi yang kemarin ya, ketika kita COVID. Nah, itu kan kita pakai masker itu kan sama aja ya, kayak cadarnya. Nah, ketika seperti itu, apakah itu akan mengganggu atau tidak? Ya terserah pada kita dalam artian kita sudah terbiasa nih kalau di COVID awal-awal COVID teman-teman mungkin pada memakai apa namanya masker dan itu kita anggap sebagai cadar karena yang kelihatan kan cuma mata dan sebagainya. Nah, sekarang kita memakai apa namanya yang sekarang sudah jauh dari COVID atau katakanlah sudah COVID dianggap sudah tidak ada, apakah kita tetap memakai masker dan itu dianggap cadar kan itu akan berbeda. Tetapi bagaimana ketika istilahnya ada yang mengatakan bahwa untung ya yang memakai cadar ketika masa-masa COVID. Jadi dia istilahnya terbebas dari COVID karena sudah terbiasa memakai cadar. Ada yang beranggapan seperti itu, ada yang beralasan seperti itu. Itu dinamikanya, dinamika ketika kita apa namanya dalam bermasyarakat. Nah, itu yang ya ketika mau melihat dari internal dan eksternal dan dari apa namanya asas-asas tadi. Yang kedua yaitu mungkin Mas Alan bisa dilihat slide selanjutnya. Dari perspektif HAM-nya lagi Mas, itu apa namanya ada pelanggaran ya atau di sini yang paling sudah jelas ya ada beberapa apa namanya undang-undang atau beberapa ya undang-undang yang saya sebut yang saya cantumkan dalam slide saya terutama di pasal 28D tentang hak dan sebagainya tetapi paling tidak ketika ada diskriminasi yang diterima oleh mahasiswa atau dosen karena adanya apa menggunakan HAM itu maka dan itu nanti apakah itu masuk ke ranah-ranah keyakinan maka kondisi ini dianggap itu bertentangan dengan DUHAM. DUHAM itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 1 yang apa namanya bunyinya semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Ini apa namanya DUHAM sendiri pada pasal 1 mengatakan bahwa apa namanya setiap orang itu mempunyai sifat yang merdeka dilahirkan dalam posisi yang merdeka. Jadi tidak ada itu apa namanya pelarangan, tidak ada itu intervensi dari manapun baik dalam apapun apalagi yang tadi disebutkan oleh Mas Meridian yang dari 30 itu kalau masuk. Itu. Jadi apa sih yang selain dari DUHAM tersebut ada beberapa yang masuk apa namanya pasal-pasal yang memang dianggap ketika melarang apa penggunaan cadar itu ada pasal 28D poin 1 yang berbunyi hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Gitu ya. Terus pasal 28 hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya di titik 2 itu poin 2 hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan kepikiran dan sikap dan sesuai dengan hati nuraninya. Dan ini apa namanya saya yakin apa di pasal 28E ini yang sangat fundamental ya. Karena udah apa namanya kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap dan sesuai dengan hati nuraninya. Dan ada beberapa pasal-pasal yang memang saya sebutkan karena ini untuk apa namanya ya bahwa ketika ada pelarangan itu eh, sudah melanggar dari beberapa pasal-pasal yang saya sebutkan yang ada dalam slide saya. Terus yang kedua di SEDO terutama. SEDO itu Konferensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 1984 bahwa ada pasal 2 di sana mengatakan negara mengutuk bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Ini SEDO juga menyatakan apa namanya saya memperlihatkan atau saya menyuguhkan beberapa pasal-pasal baik itu
di Undang-Undang Dasar, di apa namanya tadi di HAM itu yang pasal pertama itu, terus ada dari SEDO tentang penghapusan terhadap perempuan, itu menunjukkan bahwa perempuan itu benar-benar atau wanita itu benar-benar istilahnya mempunyai derajat yang sama. Pun dalam Islam itu sudah jelas sekali bahwa apa namanya tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, bahwa yang jadi pembeda adalah apa, Mas Alan, saya bertanya, yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan kalau menurut agama Islam adalah, kalau menurut Al-Quran, iman dan takwanya. Itu yang membedakan. Dari segala macam itu sama semuanya. Kecuali udah secara biologis sudah jelas ya, kita tidak berbicara seperti itu. Terus mencoba untuk apa namanya yang kedua, mau melihat dari perspektif gendernya. Ketika mau melihat perspektif gendernya, apa sih itu perspektif apa namanya perspektif gendernya itu apa? Kalau apa namanya gender sendiri kan itu kan konstruksi ya, tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis laki-laki yang mengacunya pada relasi sosial, ya kan, yang ada apa namanya yang ada dalam masyarakat antara perempuan dan laki-laki, dan itu sifatnya itu ditetapkan secara sosial ataupun secara budaya. Itu kan gender. Terus perspektif gendernya itu mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan yang dibedakan secara kodrati, dan peran gender ditetapkan sebagai sosial budaya. Nah, kita akan melihat ketika apa namanya jadi dalam perspektif gender, karena kalau dalam apa namanya dalam budaya patriarki, tadi yang saya katakan ketika saya menyebutkan jilbab apa namanya jilbab gaul, teman-teman akan senyum, akan istilahnya entah nyinyir atau bagaimana dan sebagainya, tetapi ternyata itu bisa dilihat bahwa apa namanya ya, seakan-akan setiap manusia laki-laki dan perempuan tuh akan melihat tubuh perempuan itu bukan milik perempuan itu sendiri, seakan-akan ada apa namanya ya yang mengawasi, seakan-akan ada yang istilahnya yang mengamati secara mendalam. Dan ini saya apa namanya ini saya lihatkan atau saya temui kebetulan terhadap mahasiswa saya itu dari mahasiswa IAIN Kudus, dia itu curhat sama saya, bahkan kita nangis bareng-bareng ya ketika apa namanya dia mendapat perlakuan yang sangat berbeda ketika dia menggunakan cadar. Jadi seakan-akan tubuh dia itu tubuh yang apa namanya yang, dan kebetulan mahasiswa saya ini saya kasih rahasia, cantik orangnya. Jadi kalau misalkan kemarin ada artis yang lagi apa viral ketika membuka cadar itu face-nya seperti itulah, karena faktor apa yang saya yakin mahasiswa-mahasiswa di sini paham ya, yang kemarin membuka cadar artis ya, bukan artis ya, istri penyanyi siapa. Nah, itu kan ada banyak banyak sekali perdebatan-perdebatan. Kok hanya untuk apa namanya cari nafkah cadarnya harus dibuka? Kok seperti ini? Setelah dibuka, wah wajahnya kayak gini. Setelah live Instagram banyak